Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada Ibu dosen Ansuci. Di sini saya akan mempresentasikan judul jurnal, yaitu mengenai pengaruh kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan sektor kesehatan. Berikut sekilas tentang penjelasan dari jurnal oleh kelompok 6. Baik, adapun abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan di sektor kesehatan. Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan data sekunder yang kami ambil dari 72 perusahaan, penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan hutang dan profitabilitas itu memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan. Adapun temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen keuangan di perusahaan kesehatan yang menghadapi tantangan untuk tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Adapun overview, yang pertama introduction, yang kedua metodologi, yang ketiga ada result and discussion, yang keempat ada conclusion, dan yang kelima adalah research limitation. Baik, introduction, nilai perusahaan merupakan metrik penting dalam menilai kinerja dan daya saing, terutama di sektor layanan kesehatan pasca COVID-19. Kebijakan utang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap nilai perusahaan. Meskipun perusahaan besar memiliki potensi produktivitas yang lebih tinggi, mereka juga menghadapi tantangan operasional. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan menarik investasi untuk keberlanjutan jangka panjang suatu perusahaan. Adapun metodologinya yaitu metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada analisis hubungan antara variabel. Variabel terikat adalah harga perusahaan diukur dengan proporsi biaya terhadap nilai buku PBR. Adapun variabel bebas meliputi qualitative method, yaitu pendekatan kewajiban yang kemudian diukur dengan debt to equity ratio atau DER. Dan selanjutnya ada produktivitas yang diukur dengan return on asset atau ROA. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma umum dari total sumber daya. Adapun quantitative method, yaitu data dikumpulkan dari laporan tahunan 72 perusahaan kesehatan yang terdaftar di BEI, Bursa Efek Indonesia, dan analisis mencakup pengujian normalitas
multikolinearitas, ada uji F serta uji T, untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, selanjutnya ada result and discussion. Saya sudah mencatat daripada jurnal kami statistik deskriptif. Yang pertama ada kebijakan utang yang rata-rata minus 2,52, menunjukkan ketergantungan perusahaan pada hutang dengan standar deviasi 27,83 yang menunjukkan variabilitas signifikan antar perusahaan. Adapun profitabilitas rata-rata 1,15 dengan standar deviasi 8,52. Angka tersebut mencerminkan sebuah perbedaan besar dalam kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu laba. Yang kemudian ada ukuran perusahaan yang rata-rata sekitar 28,45 dengan standar deviasi 2,19. Angka tersebut menunjukkan konsistensi ukuran di antara perusahaan. Yang keempat, nilai perusahaan rata-rata 6.924,97 dengan standar deviasi tinggi 28.854,31, menunjukkan perbedaan substansial dalam penciptaan nilai. Yang kemudian adapun hasil uji normalitasnya, yang pertama itu hasil uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu SIG sama dengan 0,200, menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal didukung oleh grafik yang mengikuti garis normal diagonal. Seperti ini. Ini merupakan uji normalitas. Selanjutnya, adapun uji multikolinearitas, semua variabel independen memiliki nilai toleransi lebih 0,1 dan VIF kurang 10, mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas di antara variabel-variabel tersebut. Satu, dan FIV-nya itu di bawah 10. Nah, selanjutnya ada uji simultan atau uji F. Hasil ANOVA menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05, yang berarti kebijakan utang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun uji parsial atau uji T, saya memberikan catatan yaitu kebijakan utang sama dengan koefisien negatif signifikan B sama dengan minus 1.470,72. Signifikan sama dengan 0,030. Angka tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kebijakan utang itu menurunkan nilai suatu perusahaan, khususnya sektor healthcare atau sektor kesehatan. Selanjutnya adalah profitabilitas, yaitu koefisien negatif signifikan B sama dengan negatif 4.972,76
yaitu sama dengan signifikan, sama dengan 0,025. Angka tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas yang lebih rendah berkontribusi pada penurunan nilai perusahaan. Selanjutnya ada ukuran perusahaan, yaitu koefisien positif signifikan. B sama dengan 1876,36 atau signifikannya adalah 0,000. Nah, angka tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi. Baik, adapun daripada conclusion yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan utang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan di sektor healthcare atau kesehatan. Nah, kemudian kebijakan utang yaitu memiliki dampak negatif di mana peningkatan utang menurunkan nilai perusahaan akibat resiko keuangan yang meningkat. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan yaitu perusahaan perlu melakukan analisis resiko sebelum mengambil utang. Berarti perusahaan harus mempertimbangkan ketika mengambil suatu tindakan mencari modal di pasaran, perusahaan juga harus melakukan analisis yang sangat tepat untuk menghindari resiko-resiko yang terjadi ketika mengambil tindakan mengambil modal. Adapun profitabilitas juga berpengaruh negatif, menunjukkan bahwa meskipun laba tinggi, efisiensi dalam reinvestasi dan manajemen laba sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan. Adapun ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yaitu mencerminkan keunggulan kompetitif dan yang lebih baik terhadap sumber daya. Secara keseluruhan, kombinasi dari ketiga faktor ini menunjukkan pentingnya manajemen yang efektif untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Adapun research limitation-nya itu, baik yang pertama data terbatas hanya pada sektor kesehatan di Indonesia. Adapun penelitian ini hanya menggunakan data dari perusahaan sektor kesehatan yang memang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini membatasi suatu generalisasi hasil ke sektor industri lain atau ke negara lain dengan karakteristik pasar yang berbeda. Karena memang penelitian ini berfokus hanya kepada sektor kesehatan yang ada di Indonesia dan mengambil data pun dari Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, ada pun rentang waktu pengamatan yang terbatas. Ya, rentang waktu yang digunakan mungkin tidak cukup panjang untuk
menangkap fluktuasi atau perubahan jangka panjang dalam nilai perusahaan, terutama dalam kondisi pasca pandemik yang dinamis, yang kadang kita tidak bisa mengetahui bagaimana arah kebijakan baik daripada pemerintah, apalagi di Indonesia sedang mengalami transisi ke pemerintahan yang lama ke yang baru. Adapun variasi variabel variabel independen yang terbatas. Peneliti ini hanya memfokuskan pada kebijakan utang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Faktor eksternal seperti persaingan pasar, regulasi pemerintah, atau inovasi teknologi tidak dianalisis. Meskipun faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Memang penelitian kami hanya terfokus kepada tiga, yaitu kebijakan utang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Yang keempat dan yang terakhir yaitu model statistik yang digunakan, yaitu model regresi linear berganda. Digunakan mungkin memiliki keterbatasan dalam menangkap hubungan non-linear atau interaksi yang lebih kompleks antara variabel-variabel yang dipelajari. Keterbatasan ini sangat memberikan peluang untuk penelitian lebih lanjut dapat mencakup variabel tambahan jika ingin semakin mendapatkan informasi yang lebih aktual dan juga terpercaya. Memang kita perlu menambah variabel atau memperluas cakupan data untuk memperbaiki pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan di sektor kesehatan, maupun bisa menambah dari sektor industri lain. Baik, mungkin itu saja hasil pembahasan saya mengenai pengaruh kebijakan utang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan sektor kesehatan. Eh, Di jurnal kami masih banyak kekurangan, namun kami percaya para pembaca yang lain maupun pendengar daripada pembahasan yang saya jabarkan mungkin akan mendapat sedikit masukan untuk bisa mengembangkan jurnal ini menjadi lebih baik dan juga bisa menambah variabel-variabel lain untuk bisa meneliti nilai perusahaan di sektor kesehatan yang tidak hanya cakupannya di Indonesia saja, namun bisa di luar atau di mancanegara dengan penambahan variabel baru. Itu saja, sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera.